Ini sih tekstur dagingnya dia mudah dikunyah dan pastinya rasa serta aromanya tuh meresap dengan baik. Untuk kuah gulainya sendiri kalian bisa lihat ya, ini warna orange-nya tuh keluar dan pastinya wangi ciri khas dari gulai khas Padang. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan masak gulai cincang khas Padang yang pastinya masaknya juga nggak perlu waktu lama ya. Kita akan pakai metode presto dan bisa banget buat meal prep ya. Jadi gulai ini mirip sama rendang, kita bisa simpan di kulkas ataupun di freezer tanpa mengubah rasanya. Jadi pada saat diangetin tuh dia tetap rasanya enak, gurih, nendang ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini untuk pemilihan daging sapinya. Kalian bisa pakai bagian apa aja ya, karena konsepnya si gulai cincang ini justru memanfaatkan mungkin daging-daging yang potongannya tuh bukan besar-besar, bukan yang prime gitu ya. Nah, di sini aku pakai iga tanpa tulang ya. Jadi dia ada dagingnya tapi ada juga lemaknya. Buat kalian yang mungkin pengen lebih lean ya, lebih nggak berlemak, bisa pakai potongan lain ya, disesuaikan aja sesuai selera. Nah, pokoknya resep ini tuh untuk 1 kg daging kalian bisa kombinasikan aja. Untuk bumbu halusnya bawang putih, bawang merah, kemiri, lalu ini cabai merah besar yang udah direbus. Kenapa direbus nanti aku jelasin di tengah video. Terus aku campur pakai sedikit cabai rawit hijau atau kalian bisa juga pakai cabai hijau, itu untuk aroma aja. Bahan bumbu halus lainnya ini ada kemiri, jahe, lengkuas, kunyit. Untuk rempah keringnya ada ketumbar, jinten, lalu untuk lada putih ini kalian bisa pakai butir ataupun yang bubuk, pala, cengkeh, kapulaga, dan juga bunga lawang. Nah, untuk campuran rempah keringnya kalau kalian mau pakai yang siap pakai, kalian bisa pakai bubuk kari Minang. Untuk bahan aromatiknya ini ada serai, daun jeruk, daun kunyit. Selanjutnya ini kita akan perlu santan dan juga asam kandis. Kalau nggak ada asam kandis bisa diganti dengan asam jawa. Dan yang terakhir nih, di masakan-masakan Padang tuh banyak sekali yang menggunakan kelapa gongseng atau ambu-ambu atau kelapa sangrai yang dihaluskan ya. Ini bahannya cukup, kita perlu kelapa parut aja. Kalian bisa beli jadi, bisa juga bikin sendiri kayak gini, nanti aku tunjukin caranya. Cuman kalau nggak ada banget, cukup pakai santan aja itu masih nggak apa-apa ya bikin gulai. Pertama ini kita akan bikin kelapa gongsengnya, dan kalau kalian suka masak rendang, gulai, itu bisa banget nyetok kelapa gongseng dalam jumlah yang lebih banyak dari ini ya. Caranya tinggal disangrai aja si kelapanya. Cuman apinya juga jangan kegedean supaya kita dapet warna kelapa sangrai atau kelapa gongsengnya ini dia yang merata ya, dan juga kering sampai bagian dalamnya. Pastikan sampai benar-benar kering kayak gini, terus juga warnanya juga udah kecoklatan dan aromanya ini memang wangi banget. Ini tinggal di blender aja ya, ini nggak perlu tambah air ataupun minyak. Makanya kalau kalian bikinnya terlalu sedikit biasanya tuh agak seret, ini harus bikinnya agak banyak kayak gini. Kalau udah kayak gini kalian bisa simpen di dalam kulkas juga dia awet hingga 1-2 bulan. Nah, sekarang rempah keringnya ini mau disangrai dulu sebelum dihaluskan. Ini ada pala, ketumbar, jinten, lada putih, cengkeh, bunga lawang, dan juga kapulaga. Untuk rempah keringnya ini kita perlu sangrai dulu, pastinya supaya lebih wangi, mengurangi kadar air, dan juga pada saat keadaan panas, si rempah kering ini tuh nanti lebih mudah dihaluskan. Nah, kalau kalian nggak mau ngeracik kayak gini, kalian tinggal beli jadi aja bubuk kari Minang. Itu biasa bisa dibeli di pasar ataupun di marketplace. Jadi nanti tinggal pakai aja sekitar 2 sendok makan. Oke, selanjutnya ini kita akan bikin bumbu halusnya ya. Untuk jahe, lengkuas ini perlu kita iris-iris dulu supaya nanti lebih mudah halus pada saat di blender. Ini tinggal kita masukin aja bahan-bahannya. Bawang putih, bawang merah, kemiri, lengkuas, jahe, lalu kunyitnya jangan kurang supaya warnanya cakep, cabai rawit hijau, dan juga cabai merah. Kalau kalian nggak mau pakai cabai rawit hijau itu nggak apa-apa, cuman biasa si aromanya tuh ada sedikit cabai hijau tuh dia lebih wangi ya kalau untuk gulai. Dan untuk cabai merahnya ini aku rebus dulu ya, ini opsional, kalau kalian mau mentah juga nggak apa-apa. Kenapa direbus? Supaya teksturnya tuh lebih lunak sehingga lebih mudah hancur, jadi nanti si warnanya juga pastinya lebih keluar. Untuk liquidnya di sini aku tambahin minyak dan juga sedikit air. By the way, untuk resep lengkap semuanya udah aku tulis di description box, kalian tinggal cek aja. Sebelum kita tumis lagi, aku mau potong-potong dagingnya. Untuk potongan daging ini aku pakai iga yang tanpa tulang ya, jadi dia tuh ada dagingnya, ada juga lemaknya. Iris-iris aja, bite size. Kalau kalian nggak mau daging yang ada lemaknya, kalian bisa pilih bagian sengkel, paha, ataupun potongan daging lainnya.
Nah, tumis bumbu halusnya ini sampai dia minyaknya keluar ya. Biasa untuk bikin gulai ada juga yang nggak usah ditumis dulu, itu balik lagi preference. Cuman aku lebih suka si bumbunya tuh ditumis dulu jadi lebih wangi, karena kalau gulai cincang ini kan beda sama rendang ya. Rendang tuh kan masaknya lama berjam-jam, kalau gulai cincang itu kan dia sebentar gitu. Jadi supaya aromanya lebih maksimal, ini kita tumis dulu sampai minyaknya keluar. Lalu kita masukin juga campuran rempah kering yang tadi kita udah halusin ya. Ini kalian kalau mau ganti sama bubuk kari Minang juga bisa. Lalu masukin juga serai, daun kunyit, daun jeruk, tumis bentar. Nah, ini kalau ditumis lagi dia udah wangi keluar, kita masukkan daging. Ini bisa dibumbuin ya, aku pakai garam, kaldu sapi bubuk, dan untuk micin ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Kelapa gongseng masuk, oseng-oseng lagi, tumis sebentar. Dan ini kita tambahkan air. Untuk santannya nanti belakangan kita nggak ikut presto. Jangan lupa asam kandisnya juga ini kita masukin. Lalu tinggal di presto aja. Untuk daging sapi yang potongannya kecil-kecil kayak gini, prestonya cukup 15-20 menit aja ya, supaya nggak terlalu empuk juga. Nanti kalau terlalu lembut juga nggak ada gigitannya tuh kurang nikmat. Nah, kalau udah kayak biasa, uap prestonya ini dibuang dulu. Nah, setelah di presto kalian bisa lihat ya, ini tuh dia udah mulai empuk tapi bukan yang lembut banget ya, jadi masih ada gigitannya. Terakhir tinggal tambahkan air dan juga santan. Ingat santannya juga jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan tuh biasa terlalu kental malah jadi mirip kalio. Masak lagi ya supaya si santannya juga menyatu, dagingnya juga lebih gurih. Terakhir tinggal koreksi rasa, dan kalau semuanya udah oke, gulai cincangnya siap disajikan. Ini sih tekstur dagingnya dia mudah dikunyah tapi tetap masih kerasa itu tuh daging sapi ya. Dan pastinya rasa serta aromanya tuh meresap dengan baik walaupun kita nggak masak lama-lama ya. Itu juga faktor karena memang ini dagingnya tuh dipotong kecil-kecil, jadi pastinya lebih cepat empuk dan juga lebih cepat meresap. Untuk kuah gulainya sendiri kalian bisa lihat ya, ini warna orange-nya tuh dia keluar. Dan pastinya wangi ciri khas dari gulai khas Padang. Selain bumbu halus dan juga rempah-rempah, pastinya ada aroma dari daun kunyit. Dan gak boleh ketinggalan kalau yang namanya gulai, ya si santannya itu dia harus gurih, medok, dan juga ada wangi dari kelapa gongseng kayak gini. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.